Assalamualaikum, hai semua, selamat datang di channel YouTube Nancy Yulia, IRT Berdaya, Keluarga Bahagia. Hari ini aku membuat pesanan kue putu ayu, lembut dan mengembang. Aku memakai resep 1/4 kg tepung terigu, ini jadinya banyak banget. Resep ini cocok banget buat kalian yang ingin jualan atau ingin belajar membuat kue putu ayu. Bahan-bahannya murah dan mudah didapat, cara bikinnya juga gampang banget. Tanpa berlama-lama lagi, yuk simak saja videonya. Langkah yang pertama, kita siapkan kelapa parutnya terlebih dahulu, kemudian tambahkan dengan garam sebanyak setengah sendok makan, kemudian diaduk sampai semua tercampur rata. Kemudian tambahkan dengan daun pandan dan akan kita kukus sampai matang dan tanak. Ini agar supaya kue putu ayunya nanti nggak mudah basi ya teman-teman. Dan ini adalah kelapa parut yang sudah aku kukus selama 20 menit. Ini sudah matang dan tanak. Kemudian kita keluarkan dari dalam panci dan biarkan hingga benar-benar dingin. Setelah dingin, kemudian kita sisihkan daun pandannya dan kita akan tambahkan dengan tepung tapioka atau tepung aci. Bila tidak ada, kalian bisa menggunakan tepung maizena. Untuk tepungnya ini sebenarnya bisa ditambahkan di awal-awal sebelum mengukus ya teman-teman. Tapi aku lebih suka menambahkan ketika parutan kelapanya sudah dalam keadaan yang dingin. Karena kalau ditambahkan di awal, kadang-kadang aku ngukusnya dia hasilnya suka menggumpal ya teman-teman. Jadi aku lebih suka ditambahkan ketika sudah dikukus seperti ini. Langkah selanjutnya kita siapkan cetakan kue putu ayu. Aku menggunakan cetakan kecil ukuran 60 ml. Ini dioles dengan minyak goreng tipis-tipis sampai rata di seluruh permukaan. Jadi setiap kita akan mengisi dengan adonan ini harus diolesi dengan minyak goreng ya teman-teman, agar supaya nanti kue putu ayunya mudah untuk dikeluarkan dari dalam cetakan. Kadang ada yang susah ya kue putu ayu dikeluarkan dari dalam cetakan, ini karena ngolesin minyak gorengnya nggak rata ya sampai ke bagian atas. Kadang-kadang juga kalau dikeluarkan dia juga lengket dengan cetakannya. Ini karena nggak cukup kalis ya cetakannya, jadi harus dioles tipis-tipis tapi merata di seluruh permukaan. Langkah selanjutnya kita akan siapkan bahan-bahan keringnya terlebih dahulu. Di sini aku ada 1/4 kg tepung terigu serbaguna. Aku baru beli di warung tetangga. Jadi kalian nggak harus pakai terigu yang mahal ya, yang di dalam kemasan itu terigu serbaguna curah pun bisa dan hasilnya tetap bagus. Kemudian kita akan tambahkan dengan sedikit garam. Kemudian tambahkan juga dengan baking powder. Untuk penggunaan baking powder bisa di skip kalau kalian ingin tekstur kue yang lebih padat. Atau kalian nggak punya baking powder bisa diganti dengan baking soda atau soda kue. Untuk penggunaan vanili sebenarnya tidak terlalu penting ya, ini bisa di skip karena nanti kita akan gunakan pasta pandan. Kemudian semua bahan ini akan diayak agar supaya bisa menghasilkan kue putu ayu yang lebih lembut. Ini juga bisa membantu agar supaya semua bahan tercampur dengan baik dan benar ya. Selanjutnya kita siapkan santannya. Untuk santannya ini sebanyak 1,5 gelas seperti ini ya teman-teman, gelas belimbing yang biasa kita pakai di rumah-rumah. Bila tidak punya gelas belimbing bisa menggunakan gelas kopi, kemudian tambahkan dengan pasta pandan secukupnya. Kemudian aduk sampai semua tercampur rata. Setelah itu kita sisihkan terlebih dahulu. Langkah selanjutnya kita akan membuat adonan telurnya. Di sini aku sudah siapkan gula pasir. Kemudian aku tambahkan juga dengan 2 butir telur utuh. Ini telur segar pada suhu ruang. Kemudian aku tambahkan juga dengan 1 sendok teh SP. Bila tidak ada SP bisa diganti dengan ovalet atau TPM ya. Kemudian semua bahan ini akan kita mixer. Mixernya menggunakan kecepatan paling tinggi ya teman-teman. Tapi naikin kecepatannya secara perlahan-lahan, secara pelan-pelan saja, bertahap. Dari kecepatan rendah ke sedang, kemudian dilanjut ke kecepatan paling tinggi. Ini agar supaya mixer tidak mudah cepat panas ya teman-teman.
Mixer sampai adonan berwarna putih, mengembang dan berjejak. Adonan menjadi kaku dan soft peak ya teman-teman. Jadi ini adalah langkah yang sangat penting apabila kalian ingin sukses membuat kue putu ayu ya. Adonan harus benar-benar mengembang, putih dan berjejak kaku seperti ini ya teman-teman. Bila dites menggunakan gagang mixer, adonannya nggak akan jatuh ya walaupun dibolak-balik. Dan kalau baskomnya dimiringkan seperti ini, adonan juga tidak mengalir dan dia tidak jatuh ya teman-teman. Dia adonan sangat kokoh karena dia sangat kaku. Jadi perhatikan baik-baik untuk step yang ini ya teman-teman. Memang kadang-kadang ada yang kerentes-kerentes ya teman-teman karena gula pasirnya nggak cukup larut, tapi ini nggak apa-apa. Selanjutnya kita akan tambahkan santan dan tepung terigunya secara bertahap, sedikit demi sedikit bergantian. Ini agar supaya lebih mudah untuk diaduk ya. Apabila kalian suka dengan video ini, silahkan di like, dan sekiranya video ini bermanfaat silahkan di share di media sosial kalian masing-masing. Bila masih ada pertanyaan, masih ada yang kurang jelas, silahkan tulis di kolom komentar. Terima kasih. Aku sendiri memasukkannya sebanyak 3 tahap ya teman-teman. Jadi memang ini harus di mixer sampai benar-benar tercampur rata, sampai adonannya tercampur dengan baik dan benar. Agar supaya nanti kue putu ayunya tidak pantat ya teman-teman. Karena banyak tuh teman-teman kalau bikin kue putu ayu suka pantat. Masalahnya hanya adonan tidak tercampur dengan baik dan benar. Kemudian teman-teman perhatikan ya, apa warna hijaunya sudah cukup atau belum. Bila belum cukup, kita bisa tambahkan sedikit lagi pasta pandanya atau pewarna hijaunya. Kemudian aduk sampai pewarnanya tercampur rata dengan adonan. Kemudian lanjut kita aduk menggunakan spatula untuk memastikan bahan sudah tercampur rata, sudah tercampur dengan baik dan benar. Biasanya masih banyak tertinggal warna putih di dasar baskom atau di tengah-tengah adonan ya. Kita aduk dengan menggunakan spatula. Apabila sudah yakin adonan sudah tercampur dengan baik dan benar, kemudian kita akan masukkan adonan ke dalam cetakan. Pertama kita akan isi dengan topping kelapa parut yang sudah kita bikin di awal video ya. Ini kita tambahkan secukupnya saja sambil dipadatkan ya teman-teman agar supaya nanti hasilnya lebih rapi. Kemudian kita tambahkan adonannya sebanyak kurang lebih 1 sendok makan atau secukupnya sampai tinggi batas cetakan ya teman-teman, jangan terlalu banyak karena nanti adonannya dia akan mengembang dan kalau terlalu banyak nanti takutnya dia melebar ya. Sebelumnya aku sudah siapkan panci pengukus sampai air mendidih dan beruap banyak. Kemudian kita akan lanjut mengukus adonannya sampai matang dan tanak. Ingat ya teman-teman, bukan hanya matang saja tapi matang dan tanak. Ini agar supaya kue putu ayunya nanti tahan lama dan gak mudah basi. Setelah kue putu ayunya matang dan tanak, kemudian kita keluarkan dari dalam panci. Kemudian kita keluarkan kue putu ayunya dari dalam cetakan. Kalau suhunya sudah agak menurun ya teman-teman, sudah hangat-hangat kuku. Caranya cukup mudah, ditekan bagian pinggiran-pinggirannya seperti ini, kemudian dibalik. Nah, ini kue putu ayunya mudah banget untuk dilepasin ya. Dan ini warna dan bentuknya juga sangat cantik. Untuk satu resep ini aku bisa menghasilkan 40-43 piece kue putu ayu yang lembut dan mengembang. Semoga ini bisa menjadi ide dan inspirasi buat kalian semua. Nantikan ide-ide menarik selanjutnya di channel YouTube Nancy Yulia, IRT Berdaya Keluarga Bahagia. Terima kasih sudah menonton.